Bapak, Ibu, Bro and Sis, dimanapun semua berada, malam ini kita bisa berjumpa lagi ya, senang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat semuanya. Kita bisa berjumpa lagi dalam acara Natural Health Talk dengan saya Koni, MC dari Jakarta malam hari ini. Luar biasa ya, kita bisa kembali berjumpa di malam ini dengan acara yang tema yang sekarang ini lagi dahsyat-dahsyatnya dan maksudnya sangat menarik ya di masa pandemik ini, yaitu kita berbicara tentang hypoxia. Karena sekarang hypoxia itu tiba-tiba menjadi kayak trending topik ya, orang tuh banyak yang berbicara, banyak yang mencari tahu juga tentang hypoxia. Maksudnya ya apa itu hypoxia, apa sih akibatnya atau penyebabnya. Oleh karena itu kita perlu tahu tentang hal ini. Nah, malam hari ini kita akan kedatangan pembicara yang sangat luar biasa. Untuk itu, Bapak, Ibu, Bro and Sis semuanya, supaya kita lebih fokus pada malam hari ini, mohon kerjasamanya ya untuk membuka videonya. Jadi kita bisa lebih interaksi dan jangan lupa audionya juga di mute supaya lebih serius lagi karena malam hari ini kita bisa mendapatkan sharing yang sangat luar biasa dari seseorang yang sangat luar biasa, yaitu seorang praktisi kesehatan yang beliau juga seorang guru bahasa Inggris yang sangat luar biasa ya Kak. Dan beliau juga menerapkan pola-pola natural health dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dan kita juga akan kedatangan seorang narasumber yaitu seorang dokter ahli spesialis yang sudah berpengalaman juga dan pokoknya semua harus dengerin sampai akhir karena akan ada juga teman-teman kita yang akan sharing. Tanpa berpanjang lebar, kami undang pembicara kita yang sangat luar biasa yaitu Ibu Vica. Thank you, Mbak Koni. Sama-sama. Apa kabar Mbak Koni? Udah lama tak berjumpa. Iya, dahsyat, Mbak. Oke, sehat-sehat ya. Saya Iya, bersyukur sehat. banget loh bisa ada di sini kita berkumpul ya. Berarti semuanya sehat-sehat. Oke, semuanya Iya. berada di kondisi yang baik ya. Kita berdoa Iya. terus ya. Aku juga memang juga ingin mengajak juga teman-teman untuk berdoa juga untuk teman-teman yang sedang saat ini mungkin ada keluarga atau saudara yang sedang atau teman yang sedang ada tantangan kesehatan ya. Kita Ya. selalu berdoa lah, kalau aku selalu berdoa untuk mereka semua. Sementara kita juga ya untuk memperingan juga pekerjaan para tenaga kesehatan, karena nanti saya mau mengundang seseorang dari tenaga kesehatan juga, ya supaya kita jaga nih gimana caranya supaya sehat terus, ya supaya bisa ikut membantu terus, pokoknya supaya kita pulih kembali ya, semuanya sehat-sehat ya. Oke, hari ini aku juga happy banget dengan tema yang, diberikan, yaitu tentang hypoxia atau kita sering sebut juga hipoksia. Ini kayaknya juga bukan suatu hal yang, asing lagi ya, zaman sekarang orang udah ngomongin hipoksia di mana-mana. Apakah itu hipoksia? Boleh chat nggak? Boleh chat kali siapa yang tahu apa itu hipoksia? Hipoksia ada hubungan apa dengan kuda Nil maybe, hippopotamus. Jadi kata Mbak Koni, aku dulunya guru bahasa Inggris. Nah, makanya tuh hippo tuh jangan-jangan ada hubungannya dengan kuda Nil atau apa? Oh ada nih yang jawab kurang oksigen dalam darah. Iya benar tuh. Ada lagi? Gak ada yang jawab kuda Nil ya. Oke berarti pengetahuannya sudah lumayan juga. Tapi benar-benar memang butuh banget kita tahu ya karena kondisi yang belakangan ini terjadi, banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak mengerti. Banyak juga kan pembicaraan tentang happy hypoxia ya, happy hypoxia di mana orang kekurangan oksigen, tadi benar kata Ibu Sisa ya, di mana orang kekurangan oksigen dalam darahnya tapi mereka nggak sadar gitu ya, mereka nggak sadar karena nggak tahu apa sih sebenarnya simptomnya gitu, apa sih kita harus tahu bahwa saya benar nggak nih kondisinya bagus apa enggak nih gitu ya. Nah itu makanya kita pengen banget kupas hari ini ya. Di sini aku kasih lihat sedikit ya, mungkin bisa balik lagi aja. Nah lagi balik lagi.
ini aku dibantu lagi juga sama Mbak Koni nih ya, MC dan merangkap operatorku yang tercinta. Thank you ya Mbak Koni ya. Sama-sama, Mbak. Itu kita akan talk tentang hypoxia. Apa itu hypoxia? Sebelum aku akan juga bahas sedikit ya. Aku pengen ya kita ini semua pasti pengen mendengar dari yang ahlinya. Oke, yang ahlinya ya, yang memang bidangnya beliau adalah di bidang kesehatan. Nah, aku akan mengundang ya, saya akan mengundang seorang dokter namanya Dokter Amelia Sidik ya, Dokter Amelia Sidik. Beliau ini ada ini yang Mbak apa CV-nya dokter. Bentar, Coba. maklum. Bentar. Coba. Kayaknya aku tidak ada. Bentar. Nah, nih aku sharing boleh ya, Mbak? Boleh. Aku sharing Silakan. ya. Oh. Ini dia ada nih. Ada. Oke. Nah, Dokter Amelia Sidik lihat tuh. Bererot ya. Ini gelarnya aja udah banyak banget. Saya yakin juga keahliannya juga ya pantas sekali untuk kita pelajari dari beliau. Beliau Dokter Amelia Sidik SPOG K KFM MSI. Apakah itu nanti beliau jelaskan sendiri ya. Beliau adalah seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis juga sebagai konsultan feto-maternal. Pekerjaan beliau saat ini profesinya juga adalah seorang dosen di Pajajaran, ya, dosen Fakultas Kedokteran, terus juga staf Departemen Obgyn Divisi Feto-Maternal di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Terus juga dokter Obgyn di Rumah Sakit Boromes Bandung dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Limijati Bandung. Dan beliau juga lulus dari program Magister Science Departemen Biologi untuk bidang biologi molekular. Saya aja nyebutnya udah sulit ya. Ini pasti ilmunya dalam sekali nih ya. Oke, nggak usah berpanjang lebar ya. Aku undang beliau, oke, untuk kita tanya-tanya ya seputaran hypoxia. Oke ya, Dokter Amel. Halo Mbak Vica, halo semua. Halo dok. Malam. Sibuk Aduh Mbak dok. Vica, bacanya panjang banget ya. Saya nggak bermaksud melamar kerja loh. Habis dimintanya lengkap jadi ya ampun panjang-panjang amat ya. Nggak apa-apa, biar kelihatan ini apa saya pengen belajar lebih banyak lagi nih. Sampai saya aja sebenarnya nggak ngerti itu apa itu biomolekular dan lain sebagainya ya. Apalagi ilmunya ini pasti dalam banget nih. Ya dok, apa kabar dok? Ya baik, thank you. Baik ya, sibuk ya dok ya? Lumayan, tapi ya harus tetap sukacita. Betul. Ya, Oke dok, bersyukur. kan kita nih lagi temanya saat ini adalah tentang hypoxia ya, karena memang juga lagi trending topik juga nih tentang hypoxia ini. Nah kita pengen bertanya langsung ya dari ahlinya, dari Dokter Amel, tentang apa itu hypoxia dan lain sebagainya gitu. Enaknya dokter mau kasih sesuatu dulu atau kita langsung saja jawab dok? Saya sharing sedikit ya, boleh ya? Oke, sharing sedikit. Oke. Tadi saya sudah Habis itu masih boleh tanya-tanya ya dok ya? Boleh banget. Iya. Sip. Silakan dok. Ya, terima kasih Mbak Vica dan Mbak Koni. Ya, karena tema hari ini kita membahas tentang hipoksia ya. Hipoksia dari definisinya adalah secara mudahnya berkurangnya suplai atau asupan oksigen ke organ atau jaringan. Yang kita bahas di sini adalah organ di tubuh kita dan jaringan di tubuh kita ya, bukan di hal yang lain ya. Kemudian mungkin ada orang juga yang bertanya-tanya, apa yang menyebabkan butuh kekurangan oksigen ya? Oh ternyata ada dua hal gitu. Bisa dari luar tubuh kita, bisa tubuh kita sendiri. Kalau dari luar tubuh kita boleh dibilang environment atau lingkungan kita ya. Jadi misalnya kita tinggal di tempat yang sangat tinggi ya, jadi ketinggian berapa ribu meter gitu di atas permukaan laut, otomatis kadar oksigennya berkurang. Kemudian kalau suasana kebakaran ya, kan kalau lihat film gitu ya, ada orang yang menolong orang kebakaran, malah yang menolong pingsan juga. Berarti orang tersebut salah satunya kekurangan oksigen gitu ya, ingin menolong, tapi karena dalam suasana kebakaran oksigennya sudah banyak dipakai oleh kebakaran itu sendiri, jadi akhirnya kurang oksigen.
Kemudian tenggelam, jelas ya, kalau tenggelam ya kita kan tidak bisa bernafas dalam air ya, kecuali ikan ya. Itu. Nah, ada penyebab kedua kekurangan oksigen, yaitu tubuh kita sendiri yang ada sesuatu ya, ada error lah istilahnya ya. Salah satunya penyakit paru yang gampang ya. Misalnya asma, kemudian kita juga kan sekarang familiar ya dengan istilah pneumonia. Pneumonia itu infeksi paru-paru. Kemudian edema paru itu paru-parunya boleh dibilang banyak cairan ya, banyak cairan karena cairan yang disebabkan oleh dahak atau cairan yang lain ya. Kemudian ada penyakit paru obstruktif kronis, artinya ada sumbatan. Ada suatu sumbatan misalnya karena infeksi tertentu, saluran-saluran di paru-parunya itu tersumbat. Jadi sudah mengalami kerusakan jaringan di paru-paru. Apalagi kalau orang tersebut mengalami kanker paru-paru. Kanker kan jadi sel-selnya rusak ya. Kemudian ada pneumotoraks. Pneumotoraks itu suatu keadaan masuknya udara di pembungkus paru-paru sehingga paru-parunya jadi tidak bisa mengembang gitu. Bisanya menciut tapi tidak bisa mengembang dengan maksimal sehingga terjadi juga kekurangan oksigen. Kemudian sleep apnea. Sleep apnea itu artinya mudahnya orang yang ngorok ya. Orang yang tidurnya ngorok itu salah satunya tanda dari sleep apnea. Sleep tidur apnea itu tidak bernafas. Jadi sesaat beberapa saat ya sedikit sekali waktunya sangat singkat dia sebetulnya tidak bernafas. Karena apa? Karena saluran nafasnya tersumbat. Biasanya tersumbatnya oleh lidah yang jatuh ke belakang. Jadi kan kalau orang ngorok kadang kita bangunkan tidurnya agak miring deh gitu ya. Jadi lidahnya tuh nggak jatuh ke belakang gitu ya. Itu mudahnya ya. Kemudian penyakit-penyakit lain juga ada sih selain penyakit paru-paru ya. Misalnya pada stroke yang berat, orang sampai koma sehingga tubuhnya tidak bisa mengatur ya, memanage sendiri bahwa ayo sekarang nafas atau ayo sekarang tidak nafas gitu. Itu tidak bisa. Kalau kita kan tanpa kita berpikir, oh ya ternyata kita nafas ya gitu ya, tanpa kita berpikir itu suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, berikutnya. Nah, apa tuh gejala hipoksia? Kita bisa tahu orang hipoksia dari apa? Ya, sekarang sih harusnya ini ya, harusnya kita waspada ya karena ya di sekeliling kita mungkin banyak orang yang bertanya pada kita ya, ini sakitnya kenapa gitu ya, kurang oksigen atau tidak gitu ya. Jadi di antaranya orang merasa pusing ya. Pusing, kemudian ada juga tambahan, saya belum tulis di sini, mengantuk. Mungkin ingat nggak dulu zaman kita sekolah gitu ya, zaman kita sekolah kita udah mandi, udah makan, pintu ditutup, kita udah siap-siap belajar, taunya ngantuk, terus tidur. Nah itu salah satunya karena ternyata kurang udara, kurang oksigen di kamar kita. Jadi sebaiknya kalau belajar ya pintu dibuka atau jendela dibuka, jadi ada oksigen yang cukup. Kemudian bisa sesak nafas ya kalau kekurangan oksigennya banyak. Kemudian batuk itu refleks supaya jika ada dahak atau sesuatu di saluran nafas kita bisa dikeluarkan sehingga oksigennya bisa masuk. Kemudian orang juga bisa tampak bingung karena kekurangan oksigen. Ya tidak bisa berpikir itu. Ya, pernah nggak mengalami, kenapa ya kok berpikir susah sekali ya, ternyata kita berada di ruangan yang tertutup. Atau misalnya rapat, banyak orang di ruangan tertutup, pada saat sudah 1 jam, 2 jam kita kayaknya udah lelah sekali. Gitu ya. Itu juga karena kekurangan oksigen tanpa kita sadari. Kemudian karena kurang oksigen, detak jantung kita juga bisa meningkat. Kemudian kalau lebih parah lagi ya badan kita jadi lemas. Ya. Berikutnya, nah bagaimana cara mengurangi oksigen? Maaf, kalau kita udah kekurangan nih, bagaimana cara mengatasi maksudnya ya? Nah, koreksi postur tubuhnya, misalnya kan ada orang yang biasanya duduknya agak bungkuk gitu, harusnya lebih tegak ya, bahunya dibuka gitu, jadi lebih memberikan ruangan pada rongga dada kita supaya paru-paru juga lebih leluasa untuk mengembang. Kemudian olahraga rutin. Mengapa harus olahraga? Karena pada saat olahraga kan kita memberikan tantangan untuk badan kita. Sehingga bernafasnya juga bisa lebih dalam, melatih paru-paru supaya lebih mengembang dengan baik. Selanjutnya pola makan sehat. Pola makan sehat berpengaruh kepada kesehatan secara umum untuk metabolisme tubuh kita.
Kemudian latihan pernafasan dalam, ya. Nafas jangan pendek-pendek, jangan irit-irit. Hisap oksigen yang dalam dan nikmatilah bernafas, ya. Suka lupa. Saya sendiri, saya ingin sharing ya, ternyata karena sekarang saya di rumah sakit pakai masker yang khusus, ada masker yang ada mesin gitu ya, jadi dia mengingatkan saya kalau saya nggak nafas, dia menyemprotkan oksigen. Oh ternyata ada saat-saat tertentu saya tidak bernafas loh. Misalnya kalau saya menangani kasus yang sulit gitu ya, misalnya sedang operasi gitu, sulit, oh ternyata untuk konsentrasi itu saya sampai tahan nafas loh. Nah kalau sering-sering kan berarti kita kekurangan ya. Mesinnya baik sekali, jadi mengingatkan saya jadi lebih sadar sekarang, oh iya ternyata ada saat-saat tertentu kita tidak bernafas ya, gitu. Kemudian kita juga harus meningkatkan kualitas udara. Kalau kita udah tahu di satu ruangan yang udaranya kurang ya, kurang aliran udara ya sebaiknya jendela dibuka. Sekarang saya lihat banyak kantor-kantor juga yang biasanya pakai AC ya, sekarang jendela-jendela dibuka ya, terutama di Bandung ya. Kalau Bandung kan memang udaranya sejuk ya, jadi jendela-jendela dibuka banyak gitu ya, supaya oksigennya mengalir banyak. Kemudian yang terakhir ya terapi oksigen kalau sudah terjadi keadaan yang lebih parah. Berikutnya. Ya, terima kasih penjelasan saya singkat dulu. Jadi silahkan padat, jika Mbak Vica mau menyampaikan pertanyaan atau bagaimana. Saya singkat, padat dan kembalikan, terima terpercaya. kasih. Terima kasih dok. Ya itu beneran jelas sekali ya. Tapi aku ada ini, aku jadi keinget tadi yang dibilang ada apa namanya kalau kita kekurangan oksigen tuh kita ada bingung gitu. Iya, Kadang-kadang tuh kayak apa ya tadi ya atau apa gitu. Sampai ada iklannya tuh ada aqua sampai yang kayak gitu ya, ada nih ya. Itu emang berpengaruh ya dok kalau kita salah satunya tadi soalnya nggak disebutin ya itu kalau kita minum itu emang membantu juga untuk kadar oksigen kita lebih bagus nggak sih dok? oh ya. Kalau kita minum kan otomatis metabolisme di tubuh kita itu lebih lancar ya. Mudahnya aliran darah juga lebih lancar kalau kita cukup minum ya. Bukan minum yang saat ini tapi kebiasaan kita minum sehari-hari ya. 2 liter sehari, 2 liter sehari itu kebiasaan kita sehari-hari, otomatis darahnya, plasma darahnya lebih banyak, cairan darahnya lebih banyak, jadi aliran darahnya lebih lancar. Nah, darah itu kan salah satunya mengangkut sel-sel darah merah. Sel darah merah ini yang mengandung hemoglobin yang mengikat oksigen. Jadi otomatis kalau kita minumnya cukup, aliran darahnya lancar, otomatis oksigennya juga harusnya lancar. Berarti kalau Demikian. pas bingung baru minum udah telat ya Udah dok. telat biasanya, Harusnya harusnya minumnya menjadi sehari-harinya ya. kebiasaan ya, menjadi Harusnya rutin kebiasaan. ya Oke. Mbak Vica, Jadi karena iya. aku sih soalnya mau nyambungin sama apa yang nanti aku mau sampaikan juga nih. Ada satu yang aku penasaran juga ya, karena pengennya benar-benar langsung dari ahlinya gitu ya, ahli kesehatan ya. Kan kita nih kan sekarang ini banyak WFH, ada yang dari rumah, Iya, sekolah dari rumah, kerja dari rumah dan lain sebagainya ya. Dan banyak berinteraksi dengan laptop, gadget, udah nggak mungkin enggak deh. Ya, aku jarang-jarang lah lihat orang cuma baca buku doang gitu, nggak pegang gadget tuh kayaknya jarang banget. Nah, itu berpengaruh nggak sih dok kepada kesehatan terutama ini ada hubungannya dengan suplai oksigen ke dalam tubuh juga? iya. Waduh pertanyaannya sulit juga ya. Tapi ada hubungannya, tenang aja. Tenang aja. Sulit karena akan mempermudah saya nanti ngejelasinnya lebih gampang ya. Ya, kita senang sekali ya sekarang, maksudnya di antara kesusahan ini kalau kita mau bersyukur, ya senang sekali karena sekarang teknologinya sudah maju ya. Jadi kita bisa bekerja dari rumah, pakai laptop, pakai gadget, tapi sayangnya kekurangannya juga kan jadi banyak radiasi ya. Terutama kalau alat-alat gadget kita sudah hampir habis tuh baterainya, itu juga radiasinya makin tinggi ya Mbak Vica ya. Belum kita juga pakai lampu, pakai AC ya, semua alat elektronik kan ada radiasinya ya. Nah, radiasi ini atau boleh kita sebut IMF itu adalah suatu energi yang negatif lah ya, kurang baik. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak radiasi yang masuk ke tubuh kita, itu bisa mempengaruhi sel-sel kita. Jika terlalu banyak lagi, sel-selnya bahkan bisa menjadi rusak. Jadi kalau sel-selnya rusak sayang sekali, walaupun kita tinggal di atau di lingkungan kita, environment kita oksigennya cukup, namun kalau sel-selnya rusak sehingga jaringan atau organnya juga
tidak berfungsi dengan baik. Misalnya paru-parunya tadi ya, sel-selnya banyak yang rusak, tidak berfungsi dengan baik. Walaupun oksigennya cukup di luar tubuh kita, ya sayangnya jadi tidak bisa digunakan dengan baik gitu. Tidak bisa diserap dengan baik oleh sel-sel tersebut ya. Sayang sekali gitu. Jadi ada hubungannya kalau kita terlalu banyak radiasi ya hati-hati juga gitu. Jadi harus jaga juga ya Mbak Vica. Oke. Ya. Ya berarti otomatis kalau misalnya yang memang terganggu, karena kan mempengaruhi juga organ tubuh, mempengaruhi juga bagaimana kita mengabsorb oksigen ya dok ya. Iya Nah tadi betul, kan secara dibilang tidak langsung ya. kalau kitanya nggak bisa, walaupun banyak oksigen nih di sekitar kita gitu ya, belum tentu juga badan itu bisa mengambil oksigen tersebut dengan baik ya dok ya, kalau Iya kondisinya betul. tidak prima ya. Ya betul, contohnya ya mohon maaf kan contohnya sekarang ada orang-orang yang mengalami gangguan pernafasan ya, contohnya pasien COVID ya. Kan dokter, perawat, pasien kan kita berada sama-sama di satu ruangan ya, ruangan yang sama. Tapi mengapa yang satu bisa mengisap oksigen dengan baik, yang tenaga kesehatan. Tapi yang satu yang sebagai pasien tidak bisa menerima oksigen dengan baik karena apa? Ya karena fungsi organnya sedang terganggu gitu. Kalau dia nanti sudah sembuh, fungsi paru-parunya menjadi baik kembali ya nanti kan bisa menghirup oksigen lagi ya. Di ruangan yang sama loh padahal ya. Itulah contohnya. Iya. Iya. Ya betul dok. Memang tuh sekarang ini satu lagi deh dok. Aku penasaran ya. Iya. Sekarang itu kan sampai yang namanya oximeter aja dicarinya rada lumayan tantangan juga gitu ya. Saking Iya. banyak sekali orang bersiap sedia untuk selalu mengukur. Itu perlu nggak sih dok? Terus kita regularly kita mengukur saturasi oksigen. Dan idealnya berapa dok kalau kita ngukur itu? Ya, sebetulnya kalau badan kita sehat, kita yakin dengan fungsi-fungsi organ kita baik ya, fungsi paru-paru, badan kita sehat, setiap hari olahraga, makannya baik, istirahatnya cukup, itu secara umum saturasinya pasti di atas 95. Nah, sekarang mengapa orang berlomba-lomba atau sekarang marak sekali orang membeli oximeter ya. Itu kan untuk berjaga-jaga sebetulnya kalau di rumahnya ada yang sakit gitu ya. Karena mencari rumah sakit sulit. Tapi kan dari dulu juga kita nggak pernah ribut-ribut cari oximeter ya. Sekarang orang-orang jadi pintar semua ya, bisa jadi dokter semua di rumah gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa untuk berjaga-jaga ya. Sebetulnya ya tidak usah tiap hari. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit, apalagi sakitnya paru-paru ya itu baik sekali untuk mengukur. Karena kalau di bawah 94 ya kita harus sudah konsultasi ke dokter ya. Oke, jadi nggak bisa juga kita bertindak sendiri di rumah ya dok ya? Iya, ya minimal kalau bertindak sendiri ya sekarang kalau ada tabung oksigen di rumah ya kita mengisap oksigen dulu lah ya. Tapi kan setelah itu ya harus dicari penyebabnya dan harus konsultasi. Oke, terima kasih banyak dok. Sama-sama. Dan pengetahuannya, thank you. Thank you juga sudah sharing, sudah bisa sharing. Thank you dok. Oke, terima keren ya. Jadi tadi maaf ya, tadi ada beberapa pertanyaan yang saya memang penasaran pada saat itu juga ya, tidak direncanakan. Mumpung ada dokter ya, kita tanya-tanya ya kan. Nah, yang ingin aku bicarakan saat ini kan adalah hypoxia ya. Apa itu hypoxia dan lain sebagainya. Tadi dokter Amel sudah menjelaskan secara benar-benar jelas ya, karena bahasanya juga udah disederhanakan banget nih sama dokter banget nih. Jadi mudah-mudahan ada pengertian tentang hal itu ya. Walaupun aku juga tadinya udah siap-siap untuk menjelaskan juga apa itu hypoxia dan lain-lain ya. Nah, boleh ya aku sharing sedikit, termasuk masih ada hubungannya juga dengan yang tadi Dokter Amel sebutkan ya. Jadi apa itu hypoxia tadi ya, sama seperti Dokter Amel. Jadi kita singkat-singkat saja. Oke, dan kita udah banyak tanya juga. Ya, ini tadi saya pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan ya. Ini kondisi tadi ya, oksigennya tidak cukup untuk kita bisa berfungsi dengan normal gitu ya. Ini Dokter Amel saya sudah konsultasikan juga. Dan juga blood oksigennya tadi kayak Dokter Amel bilang umumnya adalah 95 ke atas. Jadi kalau 94 atau di bawahnya itu kita udah harus mulai alert ya. Dan apa yang menyebabkan kayak tadi dokter bilang ya, ada high altitude, apa kita ada berada di tempat tinggi, terus ada juga kita tenggelam atau ada juga mungkin gas poisoning ya,
dan lain sebagainya. Bahkan ada obat-obatan juga bisa menyebabkan itu, beberapa obat-obatan terlarang ya. Dan juga sirkulasi darah yang tidak baik sehingga terjadi yang namanya misalnya, hipoksia atau kekurangan oksigen di otak gitu. Nah, biasanya itu adalah, yang terjadi pada orang-orang yang terkena stroke. Jadi, blood circulation sirkulasi udaranya itu tidak bisa membawa oksigen dengan baik ke bagian-bagian tertentu di dalam tubuh ya. Terus juga ada tadi EMF radiation. Kenapa saya tadi nanya tentang radiasi EMF? Karena memang itulah sesungguhnya yang menurut, kami ya, menurut saya itu banyak kita hadapi sehari-hari pada saat kita, zaman-zaman WFH seperti ini, ya kan. Karena kita terus-menerus berhubungan dengan gadget ya, ada di kayak sekarang aja nih masing-masing semuanya ada di depan gadget, ya kan. Nah, dan lebih intens lah daripada dulu ya, daripada kita sekolah offline atau kerja offline. Makanya tadi saya bertanya sedikit tentang hal itu ya. Nah, simptomnya juga tadi sama seperti yang Dokter Amel katakan juga ya, ada kita cepat capek, terus juga cemas ya, terus heartbeat-nya itu cepat, itu, terlalu cepat. Napas juga kayak ngos-ngosan, tapi ada juga yang lebih parah lagi itu justru adalah heartbeat-nya atau, denyut jantungnya itu, terlalu rendah gitu, ya. Terus juga benar-benar capeknya lemes gitu ya, terus juga, kekurangan nggak bisa napas panjang ya, nggak bisa napas dalam atau panjang gitu. Dan yang lebih parah lagi adalah biasanya ada biru di kulit atau di kuku dan lain sebagainya. Nah, komplikasinya kemana ya dari hipoksia ini, komplikasinya dari kekurangan oksigen dalam tubuh itu bisa menyebabkan kerusakan pada sel, pada jaringan, pada organ, pada tubuh kita, fungsi tubuh. Tadi kalau Dokter Amel itu belajar tentang biomolekular ya, itu lebih kecil lagi kata Dokter Amel, lebih kecil lagi dari sel itu tuh, mempelajarinya ya. Dan bisa menyebabkan semacam seperti stroke, terus juga penyakit-penyakit paru-paru, jantung dan lain sebagainya. Nah, makanya memang topik ini buat saya juga saya pengen banget sharing ya. Oke, berikutnya Mbak. Nah, tadi ada Dokter Amel, sekarang juga dokter ya, Dokter Bernardo. Beliau spesialisasinya itu sudah 40 tahun dan konsentrasinya itu di kanker ya, kanker. Nah, ini beliau juga akan sharing hal yang luar biasa banget. Buatku ini pengetahuannya mahal banget. Silakan Dokter Bernardo, videonya. My name is Dr. Bernardo. I'm a naturopath. I've been in medicine for 60 years. The last 40 years I've devoted to stage 4 cancer, primarily because my doctor friend said there was no cure for cancer. My practice on cancer is based on the work of Dr. Otto Warburg, a German scientist who was brilliant and proved after several thousand experiments that the only cause of cancer was a 35% hypoxia. That means a 35% drop in oxygen in the body. The body will heal itself. It's this hypoxia that causes cancer to become active. Cancer is just another harmless parasite in the body. Later in life, when people become acidic and the oxygen drops by 35%, and this can be due to strong negative emotions. Pancreatic cancer has always been my experience is due to a lot of anger. Breast cancer, as I said, is due to internal anger, mostly at men. This causes the body to become acidic. Cancer patient pH will be anywhere from 5.5 to maybe 5. At 4.5, the cancer patient will die because his body is in acidosis. You have to build up your immune system.
to get well. You have to get rid of the acidosis. That is primary consideration. If you get rid of the acidosis, your pH go up 7.2, 7.4. You keep it there 3 to 4 months, and believe it or not, in most cases, the patient is in remission. Oke, nah benar ya tadi pertama kali yang beliau sebutkan itu adalah penyebab kanker itu adalah hypoxia ya. Memang bukan hanya hypoxia tapi itu akan berpengaruh lagi kepada yang lain-lain ya. Jadi penurunan oksigen 35% di badan itu bisa menyebabkan kankernya menjadi bertumbuh ya, sel kanker menjadi bertumbuh. Nah, kesimpulannya dari tadi video itu adalah untuk kita hidup sehat ada 3 kunci yang tadi beliau katakan ya. Yang pertama kita harus jaga pH badan kita ya dari 735 sampai 745. Jadi mesti alkalin nih. Dapat dari mana? Bisa dari makanan ya, dari oksigen juga, dari minuman, lingkungan dan lain-lain ya. Dan juga oksigen, jaga tingkat oksigen dalam tubuh ya, jangan sampai terkena hypoxia. Jadi itu sangat berpengaruh. Dan juga pikiran, itu nggak surprising ya menurut saya. Pasti teman-teman juga udah tahu bagaimana pikiran itu sangat mempengaruhi badan kita ya, kondisi badan kita. Makanya kan sering dokter-dokter psikolog itu pada menyarankan ya bahwa kalau misalnya orang harus isolasi mandiri, menghindari berita-berita negatif, ya kan? Mendingan nontonnya yang menyenangkan aja gitu ya. Jangan berita-berita negatif ditonton. Karena apa? Karena memang pikiran kita itu sangat mempengaruhi kondisi badan kita. Ya. Terus berikutnya, nah, ini tadi yang aku tanyakan. Kenapa aku tanyakan sama Dr. Amel? Karena aku pengen banget sharing tentang hal ini ya, yaitu impact atau dampak dari IMF kepada kondisi badan kita ya. Ini kondisi badan secara umum sebenarnya ya, bukan hanya hypoxia, tapi memang banyak menyebabkan oxidative stress atau kita sering sebut yaitu adalah oksidannya tinggi di badan, radikal bebas ya. Dan makanya banyak orang itu minum suplemen antioksidan dan lain-lain sebagainya ya. Terus macam-macam ada di sini ya, ada di sini berikutnya yang surprisingly ada memang sangat spesifik sekali dikatakan, ini sumbernya dari National Institute of Health Bethesda Maryland. Di situ dikatakan bahwa electronic radiation atau electromagnetic radiation itu menyebabkan metabolisme oksigennya itu berefek dengan sangat parah ya, adverse effects within blood oxygen metabolism ya. Nah itu makanya tadi saya tanya karena saya nanti juga akan ingin banget sharing tentang hal ini. Karena apa? Karena ini adalah yang kita hadapi sehari-hari, oke ya. Jadi ini topik yang memang trending banget. Berikutnya Mbak, lagi itu tadi pengulangan, sorry. Nah ini yang saya pengen banget ya, ini gemes banget rasanya gitu ya, pengen banget semua orang tuh mengerti gitu ya bahwa kita itu saat ini tuh memang hidup di lingkungan yang toksik ya. Toksiknya itu bukan apa-apa, bukannya kita mencium, misalnya kalau orang merokok dekat kita atau kita mencium asap atau udara yang jelek atau apa, bukan hanya seperti itu, tapi ada toksik lain yang tidak kelihatan ya, yaitu IMF radiation atau radiasi dari wifi, dari elektronik. Tadi Dr. Amel udah jelaskan banget ya secara gamblang bahwa setiap benda elektronik itu mengeluarkan radiasi yang efeknya negatif buat badan kita gitu ya. Dan kita tidak bisa hindari ya, nggak mungkin sekarang orang kerja tanpa gadget di kota ya, kecuali kalau jadi petani mungkin ya. Tapi jual hasil pertaniannya juga biasanya online juga ya. Oke, berikutnya Mbak. Ini adalah foto khusus ya. Jadi yang tadi garis-garis seperti pelangi itu adalah gelombang wifi. Oke. Ini di BTS dan lain sebagainya. Dan juga bisa dilihat serem banget nih, di rumah aja ada yang kita sering sebut sebagai silent killer. Jadi anak-anak masih kecil-kecil sudah terekspos dengan radiasi wifi yang luar biasa. Oke, berikutnya Mbak.
Nah, ini adalah live blood cell test ya, bisa dicek juga, ini sudah dipublish secara umum ya. Dr. Magda Hafaz membuat di bawahnya itu blood circulation-nya masih bagus atau sirkulasi darah masih bagus ya. Sel-sel darahnya itu cluster. Jadi ada ruang untuk oksigen ada di situ. Nah, kita ngomongin oksigen lagi, ada ruang untuk oksigen di situ, peredaran darah lancar. Tapi ketika dia mendekat menggunakan komputer selama 70 menit, kalau dari gambarnya sih itu komputer kuno ya. Nah, kalau di kita kira-kira lebih canggih lagi, pasti radiasinya juga lebih gede ya. Nah, jadi seperti itu, disebutnya rulo ya. Terus yang kanan itu ketika menggunakan mobile phone selama 10 menit. Itu kayaknya masih 2G apa 3G ya Mbak Koni ya. Ini Mbak Koni ahlinya ini 3G ya. Kalau dari handphonenya sih, kalau dari teleponnya sih, yang 2G. jelas bukan 4G, bukan 5G aja. Nah sekarang kita udah 4G, kita mau masuk ke 5G, kira-kira radiasinya seperti apa ya? Makanya di Eropa beberapa negara udah mulai banyak protes dengan adanya 5G tersebut. Kayak karena memang bahaya sekali buat badan kita. Berikutnya Mbak. Nah, berikutnya, nah oke. Yang jelas memang aku belum kelihatan ya. Mudah-mudahan sinyalnya oke ya. Nah, oke. Nah, di sini aku mau sharing bahwa tadi kan aku bilang, saya bilang bahwa kita susah banget. Udah tahu nih toksik, terus mau gimana gitu ya kan? IMF di mana-mana ya mau gimana, orang kita butuh ya kan? Kita mau Zoom, mau bertemu keluarga juga lewat Zoom sekarang, mau kerja juga seperti itu. Nah, ada solusinya yang aku pada saat pertama kali bertemu dengan produk ini, I felt very lucky. Saya berasa, aduh gila ini beruntung banget deh. Karena ada solusi loh. Saya nggak mesti puasa gadget ya bertahun-tahun untuk menghilangkan akibat dari wifi dan lain sebagainya. Tapi ada alat ya yang melindungi kita, melindungi keluarga kita dari IMF, radiation, dan radiasi elektronik ya, dari radiasi electromagnetic field, yaitu namanya Alpha Spin. Nah, ini kita bekerja sama dengan World yang mendistribusikan Alpha Spin ini di Indonesia, juga di negara-negara lain ya. Sangat beruntung sekali karena sekarang bahkan ada Alpha Spin ya versi yang terbaru ya, yaitu dengan paket yang sangat lengkap, keren banget ya. Ini desainnya geometri dengan 7 lingkaran dan desain star, itu bukan main-main ya. Bukan ya orangnya iseng gitu ya, bentuk bintang, bentuk love atau bentuk apa gitu ya, enggak. Tapi didesain memang benar-benar supaya ada fungsinya ya. Jadi untuk fokus aliran cairan, titik transfer dan lain sebagainya. Berikutnya Mbak. Nah, apa fungsinya? Yang tadi aku mau sambungin sama yang tadi kita ngobrol soal IMF ya, dan efeknya kepada tadi hipoksia. Di sini Alpha Spin ini itu mengharmoniskan efek frekuensi ke badan kita. Jadi tetap memang radiasinya masih ada, tapi badan kita terproteksi dari efek negatifnya. Keren ya? Jadi kita tetap dapat sinyalnya bagus ya, bisa melakukan apapun, bisa pakai gadget bebas-bebas saja ya. Gak usah ngomelin anaknya gadget pelulu gitu ya. Tapi kita protect dia dengan Alpha Spin karena memang fungsinya adalah dia spinning energi, jadi men-spin atau memutar energi alam itu menjadi harmonis dan kemudian melindungi badan kita dengan frekuensi yang harmonis juga gitu ya. Jadi kita tidak terpengaruh secara negatif oleh wifi, oleh gelombang elektronik, oleh radiasi dari barang-barang elektronik, lampu dan lain sebagainya. Oke ya, keren banget ya. Jadi bebas-bebas saja, boleh main gadget dan lain sebagainya, tapi tidak khawatir bahwa itu akan membahayakan kesehatan kita. Oke ya. Dan juga tadi makanya kenapa aku tanya tentang air ya. Nah, kenapa aku tanya tentang air ke Dokter Amel? Karena Alpha Spin ini istimewanya adalah dia itu bisa membentuk air menjadi terstruktur ya, menjadi molekulnya itu heksagonal dan dia melindungi kita dari menetralisir radikal bebas.
Nah, keren ya. Tadi kan aku kasih tahu kan efek-efeknya dari IMF itu. Nah, itu dinetralisir oleh si alpha spin ini, yaitu dia menetralisir radikal bebas karena dia punya free elektron di situ. Jadi air bisa dilihat di gambar kan ada bolongannya. Air tuh disuling sehingga airnya itu menjadi banyak free elektronnya untuk menetralisir radikal bebas. Plus berikutnya Mbak boleh? Ada juga dia terapi warna karena ini pembuktian bagaimana efek antioksidannya itu ya, efek antioksidan. Jadi dia meningkatkan sifat antioksidan pada cairan. Ya kan, jadi nggak repot-repot minum vitamin antioksidan dan lain sebagainya, kebanyakan vitamin ya, kenyang sama vitamin nanti kita nggak makan-makan ya. Nah ini bisa dari air minum. Oke, berikutnya Mbak, nah ini untuk anti penuaan dini loh. Juga bagaimana air meningkatkan kadar oksigen dalam darah, makanya tadi aku tanya juga ya, yaitu dengan tadi Dokter Amel konfirmasi ke aku, bukannya berarti, oh kamu kayaknya berasa aku pusing-pusing nih terus minum banyak 2 liter pada saat itu juga ya, enggak, itu menjadi kebiasaan ya, menjadi kebiasaan kita untuk kita minum air yang cukup dengan kadar oksigen yang cukup juga, yang bagus gitu. Nah airnya bukan sekedar air sembarangan, apalagi air yang udah deket-deket gadget. Air udah deket-deket dengan gadget, ya molekulnya manja itu benar-benar jadi rusak ya, jadi jelek. Jadi kalau kita kerja di laptop, di sebelah kita ada air putih, rasanya kayaknya kita minum air putih banyak, itu sehat banget. Itu mesti dipelajari lagi bahwa sebenarnya airnya itu molekulnya itu sudah nggak keruanan ya strukturnya ya. Boleh dilihat ini. Beliau ini Dr. Saru Emoto adalah seorang ahli yang memang memfokuskan dirinya di air, bukan perairan, di air ya. Jadi beliau juga tulis buku tentang The True Power of Water dan beliau juga punya lab ya yang sekarang dikelola oleh anaknya juga. Nah, ini disebutnya dia profesor air ya. Disebutkan bahwa air itu ada yang disebut dead water, ada yang disebut living water, air mati, air hidup gitu. Nah, air mati itu sifatnya kadar oksigennya rendah dan dia tidak membawa energi positif. Sementara yang living water, kadar oksigennya tinggi, membawa energi positif untuk sel badan kita. Ya bisa dilihat bagaimana bagusnya kristalnya ya kalau yang kadar oksigennya tinggi ya. Berikutnya Mbak, tuh ini, nah yang tadi aku bilang kita kerja dengan komputer dan lain sebagainya, di sampingnya ada air ya. Apalagi sekarang ibu-ibu juga senangnya bukan hanya ibu-ibu, malah bukan ibu-ibu ya, mungkin bapak-bapak ya, karena saking pengen singkatnya apa-apa diangetin ke microwave, apa-apa microwave ya. Nah ini bahaya banget, karena apa? Karena molekul airnya itu akan menjadi rusak. Boleh dilihat ya bagaimana kristalnya jelek sekali ya. Water crystal yang terekspos elektromagnetik radiasi dari microwave, dari televisi, komputer, dan handphone. Nah itu jadinya jelek kayak begitu ya. Dan tidak berfungsi bagus di badan kita. Makanya banyak orang yang merasa bahwa kok gue minum banyak tapi kok ini ya dehidrasi gitu ya, karena mungkin airnya tidak terserap dengan baik ya. Dan kemudian berikutnya Mbak, ini bagaimana kita caranya menyuling air dari air yang dead water ya, air biasa yang tadi ya, yang jelek struktur kristalnya itu menjadi ketika dia disuling dengan alpha spin, dia menjadi airnya itu heksagonal. Ya, bisa dilihat kristalnya berubah menjadi cakep banget ya. Apalagi kalau berkali-kali tuh disulingnya. Bahkan tidak perlu disuling sebenarnya ya, hanya dideketin aja ya. Misalnya aku punya ini alpha spinnya di sini. Airnya tuh dideketin aja gitu ya, dideketin di alpha spin begini aja, itu dia sudah heksagonal. Tapi istimewanya kalau kita mau rajin untuk kita suling airnya, itu airnya akan menjadi kadar oksigennya sangat tinggi. Itu ini banget deh, dan juga ya tadi yang aku bilang free elektron ya, jadi bisa menangkal radikal bebas. Oke, berikutnya Mbak. Nah, tuh sebelum air sebelum dan sesudah disuling alpha spin, beda banget. Ya, beda banget. Benar-benar beda. Nah, berikutnya Mbak. Nah, bisa juga bukan hanya untuk air alpha spin ini, tapi dibuat quantum field di rumah kita, di kamar kita ada 4 ya di sudut-sudut ruangan, sehingga seluruh ruangan, seluruh rumah itu terlindungi dari radiasi, ya dari efek radiasi, dan
cairan menjadi heksagonal. Berikutnya, Mbak. Ditaruh di jar juga, sama ya, aku juga di rumah caranya ditaruh di jar, terus juga sekarang aku terinspirasi juga oleh teman-teman yang lain yang sudah punya alfaspin, itu kita bikin air alfaspin bagus ya, berkali-kali disuling, dan kita bantu teman-teman yang sedang isolasi mandiri ya, supaya mereka punya asupan air yang bagus gitu ya, yang masuk ke dalam sel, blood circulation-nya tadi dibilang sama Dr. Amel itu jadi bagus ya. Berikutnya, untuk terapi-terapi juga ya, dan berikutnya lagi Mbak. Nah ini live blood cell test, tadi ada video di mana kita mengadakan pada saat itu ya, sebelum dan sesudah orang memegang alfaspin. Jadi dia cuma pegang doang ya, dia nggak minum airnya, dia pegang alfaspin 5 menitan. Jadi ini adalah diambil Oktober 2017, bisa dilihat blood circulation-nya jelek sekali, sangat lambat, hampir tidak bergerak. Ini kalau di saya videonya sebenarnya lancar. Yang nggak lancar itu darahnya. Bahkan ada kristal di bawahnya, di dalamnya itu kristal semacam, kalau kata dokternya pada saat itu tuh adalah kristal semacam kolesterol, gula dan lain-lain yang memang tidak tercerna gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam blood circulation. Jadi ada clot. Nah, setelah dia pakai alfaspin ya, dia menjadi lancar. Nah, dilihat dulu sampai selesai. Ada beberapa produk sebenarnya dari Bisworld ya yang kita kerjasama dengan mereka ya, salah satunya alfaspin ini. Lihat tuh, gila ini jadi keren banget kan, blood circulation-nya itu benar-benar lancar ya, benar-benar lancar. So beneran deh ini bagus banget. Aku selalu minum air alfaspin, nggak air yang lain ya. Berikutnya adalah bukan hanya sekedar, tadi kan kita bilang pH mesti balance ya kan, bukan hanya sekedar oksigen aja. Tapi kata Dokter Amel juga oksigen banyak di sekitar kita. Kalau badan kita selnya nggak bagus fungsinya, ya absorbnya, penyerapan oksigennya juga belum tentu bagus. Makanya makanan pun juga harus benar, yang benar-benar masuk ke dalam sel. Jadi bukan makanan yang hanya di mulut aja, ya. Tapi makanan yang benar-benar untuk sel. Ya, jadi kita lihat nih di sini gaya hidup perkotaan itu banyak mengakibatkan banyak sekali penyakit ya. Berikutnya, Mbak. Nah, tuh jadinya badan kita selnya kelaparan padahal kita kenyang melulu ya, udah makan terus gitu. Nah, jadi banyak sekali resiko-resikonya karena itu ya, karena sel kita tidak diberi makan. Jadi yang diberi makan cuma mulut sampai tenggorokan aja. Nah, berikutnya, nah ini butuhnya sel kita apa sih? Butuhnya itu adalah bioenergy production, ATP ya. ATP itu unitnya, ya itu untuk apa? Untuk metabolisme badan kita supaya bisa berfungsi dengan baik. Terus untuk supaya sel kita itu berfungsinya benar-benar bagus. Yaitu pertama untuk kita selanjutnya sampai habis aja. Untuk membuang toksin dalam tubuh ya kan, karena kan racun itu nyari kemana-mana tuh jalan keluarnya tuh ya. Badan kita kan pinter ya, kan racun datang ya, ada mungkin dari makanan atau dari luar, dari IMF dan lain sebagainya, pengen dikeluarin, tapi karena selnya tidak bekerja dengan baik, dia keluarnya aneh-aneh tuh ya, mungkin keluarnya berupa alergi, berupa apa segala macam. Jadi harus benar-benar bisa dikeluarkan dan juga diperbaiki selnya, dan juga untuk melindungi sel yang sehat dan juga untuk regenerasi sel ya, sehingga badan kalau selnya bagus, seluruh organ tubuh juga bagus ya, akan berfungsi dengan sangat baik. Berikutnya, Mbak. Nah, apa makanannya itu ya, ini aku perkenalkan, so happy banget dengan makanan ini, very ringkes banget, ringkes ya, yaitu Alpha Meta. Jadi Alpha Meta ini terbuatnya dari grain, dari brown rice, dari beras coklat, dia diambil alpha PSP-nya. Jadi dia kandungannya adalah alpha PSP. Kandungan alpha PSP-nya itu satu skop itu setara dengan 5 sampai 10 kilo beras coklat ya, atau kita sebutnya di sini beras merah ya. Berikutnya, Mbak. Dia organik banget ya, dan dia menghasilkan alpha PSP yang benar-benar tidak membutuhkan energi untuk diserap. Jadi bagus banget alpha PSP ini untuk apa? Untuk badan kita bisa produce enzim, berbagai macam enzim ya. Terus juga untuk bioenergy production, sehingga keduanya itu membuat kita memiliki metabolisme yang bagus. Oke. Nah, berikutnya. Ini ya, ini tadi yang aku bilang absorbnya cepat banget. Jadi itu beneran makanan yang cepat lah untuk kita minum
Jadi dilarutkan ke dalam air hangat, terus kita minum, udah sel kita akan terpenuhi makanannya ya. Ya karena dia berupa alfa glukan. Jadi diabsorb atau diserap di dalam sel itu dengan sangat cepat tanpa membutuhkan ATP. Jadi zero ATP, misalnya kita makan nih kita dapat 36 ATP, kita dapat semuanya. Tapi kalau beta glukan kayak kita makan nasi atau makanan yang lain-lain yang kasar ya, itu hanya dapatnya 1. Kenapa? Karena kita makan 36, kita butuh 35 untuk mencerna, memasukkan itu ke dalam sel dan seterusnya. Jadi ya cuman untungnya cuannya cuma 1 ya. Jadi memang makanya seringkali kita badan kurang gizi padahal makannya banyak gitu. Kemudian berikutnya, nah ini untuk semua orang ya, apalagi pada saat seperti ini kita butuh imun sistem yang sangat baik ya, jadi semua memang harus minum dan makan makanan yang baik seperti ini. Berikutnya Mbak. Satu lagi adalah phytonutrients dari Vitalmax ya. Nah ini juga aku happy banget ya karena pada saat seperti ini aku punya Vitalmax itu kayak ada P3K ya. Kenapa? Karena dia itu adalah berikutnya. Karena fitonutrien itu apa sih? Nah, fitonutrien itu sebenarnya adalah kandungan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Jadi walaupun mereka ada di panas yang ekstrim atau di udara dingin dan lain sebagainya, mereka terutama udara dingin ya, kenapa mereka bisa survive dengan ultraviolet yang begitu tinggi? Karena mereka punya fitonutrien itu dan juga kalau ada batang yang patah dia bisa tumbuh sendiri. Nah, itu fitonutrien tuh. Jadi untuk self healing ya, untuk self healing dan juga di sini disebutkan nutraceutical bioactive untuk mengurangi penyakit. Dan berikutnya Mbak. Nah, harusnya kalau secara tanpa Vitalmax ya, tanpa Vitalmax, kita harusnya itu makan itu 5 warna dalam satu plate beberapa kali sehari. Ya, jadi minimal 400 gram sehari makanan itu harusnya berwarna-warni seperti ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita cukup rajin untuk ngitung-ngitung nih warna ini kayak kurang nih, ini kurang orange-nya, ini kurang hijaunya. Kayaknya apa aja yang ada udahlah kita makan. Ya, yang penting enak. Biasanya kan gitu ya. Kalau saya seringnya begitu ya. Tapi untungnya saya merasa beruntung sekali karena ada phytonutrien ini, Vitalmax ya. Karena dia memenuhi kebutuhan dari 5 warna makanan ini. Karena setiap warna dari vegetable and fruit dari sayur dan buah ini itu akan punya fungsinya masing-masing. Jadi kita nggak bisa cuman saya favoritnya itu hijau. Jadi saya cuma mau yang hijau doang, nggak bisa begitu ya. Jadi nggak bisa pilih-pilih cuman warna favorit doang. Jadi semuanya harus dikonsumsi. Berikutnya Mbak. Nah, Vitalmax ini yang mengandung phytonutrients yang berasal dari 22 jenis sayur dan buah yang memberi kita asupan gizi yang cukup yang mewakili 5 warna tersebut. Keren ya? Caranya cuma ditetesin ke air, diminum deh untuk minum sehari-hari. Apalagi airnya kalau air alpha spin, wah itu top banget. Fungsi dan efek phytonutrients ada macam-macam ya tuh, antioksidan, anti tumor, bahkan untuk yang kolesterol, gula darah dan lain sebagainya ya, itu harus dirutinin deh. Itu bagus banget ya, apalagi zaman sekarang kita butuh imun sistem yang sangat baik ya. Berikutnya. Nah, tuh tadi aku bilang ya, semua warna setiap saat cukup variasinya balance ya, nggak pakai susah, nggak pakai harus pesen-pesen ke sana kemari ya, saya mau buah kuning, buah hijau, buah merah dan lain sebagainya ada di dalam. Bentar nih aku. Ada di dalam sekecil ini ya, ditetesin hanya 10 tetes aja. Ya 3 kali sehari itu udah cukup banget ya, udah cukup banget. Kalau mau lebih boleh karena ini bukan obat ya, jadi nggak ada overdosisnya. Berikutnya Mbak. Udah ya? Oke. Nah, tapi ada satu yang aku pengen sharing, yang ketiga tadi yang Dokter Bernardo bilang ya, yang ketiga adalah nanti ya belakangan aku sharingnya yang ketiga ini sangat-sangat surprise ya. Karena aku pengen ngobrol dulu sama seseorang ya yang
beliau ini pernah beliau adalah penyintas COVID-19. Oke, dan saya pengen banget beliau sharing ya bagaimana beliau mengalami juga yang disebut sebagai hypoxia tadi ya, dan bagaimana beliau terbantu sekali dengan cara alami dari yang tadi aku sebutkan. Oke ya, aku mau mengundang Bapak kita yang ganteng luar biasa, Bapak Sofyan. Halo Pak. Ya, halo juga Vica, apa kabar? Sehat-sehat ya Pak. Sehat aku alhamdulillah. Bapak kelihatan Alhamdulillah. sehat sekali, tidak kelihatan pernah sakit. Harus dibawa happy terus, Cak. Betul. Nah itu sebenarnya Iya, secretnya yang nanti aku mau sharing belakangan. Nah aku mau betul. ngobrol sedikit aja ya Pak. Karena kan Boleh, Bapak ya. ada pengalaman kan sebelum ini kan pernah terkena juga ini ya COVID-19 ya Pak ya. Iya, betul. Oke, nah boleh di-sharing sedikit Pak tentang hal itu Pak? Apa yang dirasakan mungkin? Iya, Vica. Beberapa yang lalu memang mendapat berkah ya kalau saya bilang, bisa merasakan bagaimana COVID. Walaupun saya mencoba untuk jaga diri dalam artian ya kan Prokes pandemik ya. ini sudah setahun lah gitu. Jadi memang benar-benar jaga ya. Tapi kan virus itu nggak kelihatan ya. Jadi kan kita juga nggak pernah tahu ya. Dan memang kan ada rencana Tuhan lah. Kita bisa berusaha tapi semuanya kan kembali ke Tuhan. Jadi di Januari, mungkin Januari akhir lah. Awalnya memang hanya batuk pilek ya. Batuk pilek terus demam gitu. Sampai satu ketika saya diinformasikan bahwa waktu itu memang saya sempat ada pertemuan, tapi memang dengan prokes lah gitu. Tapi ternyata salah satu dari di situ ada yang kena, jadi kita semua diinfo sebaiknya di swab gitu. Dan akhirnya saya lakukan swab dan ternyata ya itu positif gitu. Shock juga sih gitu, tapi kan memang kebetulan kan saya di komunitas juga sudah diajarin bahwa menjaga pikiran ya, karena kan memang saya tahu bahwa yang utama adalah di situ. Dan dari yang Vica cerita produk-produk itu memang sebelumnya saya sudah gunakan, Cak. Jadi itu memang benar-benar membantu bagaimana proteksi di tubuh itu sudah optimal. Jadi ketika serangan itu masuk, memang saya ngerasakan lah. Jadi artinya nafas itu nggak bisa nafas dalam ya. Jadi ketika mau ambil nafas dalam kita seperti ketahan gitu. Awalnya di situ, sehingga saya pikir wah ini benar-benar memang virus itu udah masuk gitu. Tapi buat saya nggak berpikir sama sekali untuk yang hal negatif ya. Justru saya kepikir wah saya mesti genjot lagi apa yang saya punya gitu. Kebetulan kan memang saya udah ada Alphaspin, udah ada Alphameta ya, yang seperti ini udah konsumsi ini. Terus kemudian yang Vica ceritakan tadi lah gitu, ini ada Vitomax gitu. Jadi artinya di saat itu pun saya lebih memaksimalkan produk-produk ini. Dan akhirnya memang proses recovery-nya itu sangat cepat sekali gitu. Dan saya ngerasain lah gitu. Jadi sebelumnya mulai kerasa kan gitu kan. Memang saturasi saya awalnya bagus, tapi kemudian mulai menurun ya. Dan sempat memang di bawah 95, tapi masih naik turun lah gitu loh. Jadi waktu itu saya sempat konsul ke dokter ya memang seperti apa dokter Amelia bilang sebaiknya kan konsul ke dokter, saya juga konsul ke dokter dan akhirnya memang dicek, darah juga dicek, sempat juga di scan toraks segala macam, memang penyerangan itu udah masuk ke paru gitu. Jadi intinya pertahanannya sudah mulai terbuka tapi belum jebol. Jadi akhirnya ya saya lebih optimalkan lagi penggunaan itu gitu. Dan saya merasa bahwa proses recovery-nya relatif cepat gitu ya. Oke. Ya Gitu, benar berarti Dika. ini ya memang pengalaman pada saat itu berarti bisa disebut juga itu kan hypoxia juga ya Pak ya. Karena saturasi oksigen menurun ya. Iya betul, karena memang saturasinya udah di bawah 95. Sempat itu di 90, tapi naik lagi 92, 94, jadi nggak stabil lah gitu. Ini kan memang sudah di ambang batas gitu. Di bawah 95 udah nggak enak, Dak. Apalagi di bawah 90. Tadi Bapak gitu, bilang, wah kok nggak bisa napas secara dalam. Aku langsung, oh masih bisa. Ya. Yang lainnya kayaknya semua teman-teman pada gitu ya, pada ngetes ya. Saya pun awalnya nggak ngeh ya.
sampai akhirnya dokter bilang coba kamu ambil nafas, karena kan saya pikir sesak itu sesak dalam artian nggak bisa nafas, saya masih bisa bernafas gitu, tapi dokter bilang coba kamu ambil nafas dalam. Nah begitu saya ambil nafas dalam itu ketahan, ada sesuatu kayak ketahan gitu, saya nggak bisa gitu, dan itu udah kategori itu sesak gitu. Oke. Ya Ya berarti kalau dibilang memang hipoksia ya itu hipoksia. berarti karena Bapak juga udah rutin dari sebelumnya juga ya dengan dengan alpha meta, alpha spin, air alpha spin juga ya Pak ya, dan juga dengan Vitomax, jadi berasanya emang pertahanannya lebih bagus ya, Iya betul. dan juga terus menerus ya Iya. dibantu terus ya. Saya Oke, thank pasang you. 4 Kak di ruangan di tempat tidur ya, karena kan saya awalnya isoman di rumah ya, jadi pasang Oke. 4 di kamar, kemudian saya nggak lupa untuk minum, saya pakai ini nih Kak, Oh taruh ya, di oke, alpha ya. spin di dalam ini, jadi saya minum air udah tinggal Ada. dibolak-balik gitu ya tuh. Jadi air yang kita minum itu udah air living water lah gitu, udah structure water gitu, pH-nya bagus dan struktur airnya bagus gitu. Ya. Jadi kombinasi dengan alpha meta dan Vitomax itu benar-benar ngebantu banget. Betul, memang kalau misalnya jadi yang aku kasih tahu tips ya sama teman-teman ya, kalau dia air hanya didekatkan saja dengan alpha spin itu juga sudah structure ya, sudah betul. heksagonal. Tapi kalau kita kan butuh oksigen lebih bagus ya untuk badan kita, itu dibolak-balik berkali-kali, makin sering makin dia oksigen level oksigennya tuh tinggi. Jadi itu bagus banget dan juga tadi menetralisir radikal bebas ya. Jadi menyehatkan. Thank you Pak. Ya, sama-sama Sehat-sehat Vica. selalu. Semoga bisa membantu. Thank you, bantu banget. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, jadi aku sebenarnya jadi kayak pengen balik lagi ke dokter untuk tanya ya, tapi waktunya nggak cukup ya. Banyak yang ingin ditanyakan sebenarnya. Oke, yang berikutnya ya, aku cepet lagi. Ada temanku yang beliau ini ada pengalaman, memang backgroundnya dia punya asma yang cukup parah karena beliau ini temanku sejak SMA, temanku di SMA ya, itu jadi sering banget lah mendengar kalau tiba-tiba beliau harus ke UGD gitu tuh udah sehari-harinya gitu ya karena asma tersebut. Tapi saya tahu juga bahwa belakangan ini beliau very super sehat sekali dengan merubah gaya hidup, termasuk juga yang dibantu dengan alpha spin, alpha meta, Vitomax dan lain sebagainya. Nah, boleh aku undang ya Ibu Mevi. Halo Vica. Apa kabar? Baik sekali, alhamdulillah. Tidak terlihat seperti pernah sakit. Sehat sekali alhamdulillah, ya. iya. Oke, kita langsung aja ya Mev ya. Cerita tentang bagaimana nih perubahan gaya hidupnya mengubah kesehatannya juga. Ya. Jadi saya tuh sejak SMA ya, jadi sejak kita sekelas di SMA itu menderita asma kan. Kelas 2 SMA menderita asma dan itu semakin memburuk. Pokoknya saya tuh sebulan sekali tuh pasti masuk UGD. Luar biasa ya. Sebulan sekali, 2 bulan sekali tuh masuk UGD karena perlu di oksigen gitu. Aduh, itu nggak enak banget ya. Itu dari kelas 2 SMA, gila ya berapa belas tahun gitu ya. Nah, ketika sebelum COVID melanda itu kan akhir 2019 ya di Cina ya. Nah, itu saya tuh udah alert sih. Gimana dengan asma saya gitu kan ya. Karena 2019 itu saya tuh 2 kali dibawa ke UGD ketika lagi jalan santai di mall dan ketika lagi nonton di bioskop. Wah, itu ada hubungannya dengan happy hypoxia tuh ya berarti itu. Oh iya, pasti maksudnya banget. Nggak sadar bahwa sebenarnya sedang ini ada jadi saya itu kan memang alergi dingin ya. Jadi di mall itu kan dingin, di bioskop apalagi dingin. Terus juga waktu itu berat badan saya hampir 80, jadi overweight juga. Jadi jalan ke mall, jadi saya tuh waktu itu 2019 saya ingat banget, berat sekali untuk berjalan kaki. Luar biasa kan? Jalan kaki santai 1 kilo berapa menit itu saya tuh berat gitu. Karena kan badannya berat juga dan ada asma gitu loh. Nah, 2019 itu saya ingat banget 2 kali ya tahun 2019 itu dibawa ke UGD, tiba-tiba aja saya nggak bisa napas, itu dibopong, itu suami juga nangis ya, dibawa ke UGD, jadi nginep 1 malam di UGD gitu. Nah,
ketika COVID akhirnya datang, saya tuh udah dipesenin sama banyak orang bahwa ini banget kan, beresiko sekali ya. Nah, saya tuh awal 2020 saya mengambil keputusan bahwa jadi kan tadinya niatnya hanya untuk langsing karena berat badan hampir 80. Kurus, nah itu hanya menjadi resolusi Fokusnya ya. pengen langsing gitu ya, Ya, pengen langsing. Fokusnya pengen langsing, resolusi bertahun-tahun, ada kali 10 tahun ya resolusi berat badan ketika saya menikah 45 tahun. Sounds familiar ya, jangan Anda tidak sendiri. Dan itu tidak pernah berhasil gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan ini nggak bisa begini. Saya harus sehat. Intinya adalah sehat gitu. Saya betul-betul awalnya berat banget ya. Berat karena olahraga saya sebenarnya udah jalan kaki ya, santai, udah kan ada morning walk gitu istilahnya. Tapi itu seminggu paling sekali atau 2 kali gitu. Dan itu tidak membantu. Jadi berat badan tetap, asmanya tetap dan lain-lain gitu ya. Sampai akhirnya jadi everything is good, pandemi is good. Bukan maksudnya saya bersyukur tentang pandeminya, tapi maksudnya pandemi ini menyadarkan saya bahwa saya harus berubah gitu. Saya harus mengubah gaya hidup karena saya memang tidak beli gorengan di luar, tidak pernah. Suami yang memasakkan karena dia suka dan senang makan suka dan hobi masak. Jadi gorengan itu dia buat tapi berlebihan gitu. Terutama bakwan goreng pakai udang gitu kan ya, sekali makan tuh 10 potong. Nah, itu hobi saya. Gitu. Nah, ketika saya memutuskan itu benar-benar gorengan tidak pernah makan gorengan satupun. Wow. Saya berhenti gula sama sekali. Kalaupun mau minum tanpa gula sama sekali. Jadi gula berhenti benar-benar. Garam masih. Terus proses masak makanan juga kan tadinya kebanyakan suami saya yang masak ya. Di rumah kami cuma berdua dan ini karena saya yang mau, saya yang terjun langsung kan, karena kan saya nggak bisa ngarepin orang karena selera makan kita juga beda. Jadi saya masak. Jadi proses masak juga pokoknya saya belajar lah di Google ya, Mbah Google saya belajar bahwa proses masak juga mempengaruhi kan makanan yang kita makan gitu. Proses masak juga minimal cuma 1 kali. Saya perbanyak makan sayur. Jadi sarapan cuma buah, Cak. Jadi pagi bangun pagi itu saya minum Alfameta dan benar-benar sekarang rutin 3 kali sehari. Sejak itu saya memutuskan untuk gaya hidup sehat. Terus 3 kali 3 jam sehari Alfameta ya. Alfameta 3 kali sehari. Jadi sarapan ya, Alfameta dulu. Sarapan Alfameta dulu 3 jam baru kemudian bakwan udang. Enggak lagi. Itu soalnya ada yang chat tadi, enak banget tuh, asik banget bakwan udang. Iya, bakwan udang suami saya the best sih. Ya, saya tahu. Sorry. Saya pernah nyoba. Jadi lanjut. Jadi hanya buah, 2 jam kemudian hanya buah. Jadi makan siang tetap makan nasi. Jadi saya tidak anti nasi ya, karena buat saya nasi itu menenangkan. Ini berasanya ke badan menenangkan. Jadi makan nasi secukupnya, tapi setengah piring itu sayur. Jadi saya buat segala macam sayur lah. Sayur minimal 2 macam. Sayuran mentah pasti. Saya suka banget sama selada hijau sama ketimun. Itu harganya murah banget di pasar, tapi vitaminnya luar biasa. Harganya murah, tapi vitaminnya luar biasa. Jadi jadi nggak semua yang murah itu jelek. Ini yang murah baik sekali. Betul. Yeah. Oke, terus ada lagi. Aku juga tahu sangat setia dengan Alphaspin selalu menempel, ya kan? Iya. Karena lagi lari, lagi jalan, lagi apa ya? Juga rajin olahraga kan? Ya olahraga 4 sampai 5 kali seminggu, 2 jam. Ini kenapa jatuh-jatuh mulu ya? Saking semangatnya mungkin ya. Ya, dia ikut semangat ya. Jadi sekarang saya sanggup berlari. Jadi saya sekarang sanggup lari yang jadi tadinya tidak bisa jalan kan ya. Sekarang lari 1 jam saya bisa 10 sampai 12 kilo. Lari non-stop. Dengan background dulunya jalan aja susah bisa ya. Jalan. Sesak jalan aja masuk ke UGD ya.
Oke. Dan bonusnya, jadi banyak bonusnya, Cak. Bonusnya banyak banget, berat badan saya sekarang turun hampir 20 kilo. Kalau air rajin minum air Alphaspin atau gimana? Apa Oh iya, suka? jadi sejak 2020 itu, tadinya kan saya minum air Alphaspin, hanya minum gitu ya, cuma diletakkan begitu aja. Deketin aja Sekarang ya. saya nggak pakai alat, nggak pakai jar, saya manual. Setiap saya minum, setiap gelas yang saya minum, itu saya suling 25 kali minimal dengan 2 Alphaspin. Oke. Pertamanya ngerepotin memang, tapi sekarang udah biasa, jadi olahraga tangan. Kerasa banget ya, kerasa banget di badan karena asma saya tidak pernah kambuh sejak itu, awal 2020. Satu kali pun tidak pernah kambuh. Saya berhenti obat tablet sama sekali. Oke. Inhaler tidak pernah konsumsi. Bahkan hebatnya adalah bukan hanya asma, tapi saya obat diare pun tidak pernah konsumsi sejak 2020 sampai sekarang. Dahsyat nih, keren nih, keren. Gitu. Dan berat badan hampir 20 kilo. Oke. Apa turunnya? Turunnya, bukan Ya, apa naik. sekarang jadi cuma 20 kilo? Enggak. Turun 20 turun kilo. Aduh, hampir itu kayaknya merupakan resolusi semua orang yang Ya. mengalami berat badan tinggi ya. Oke, thank you ya, Mevi ya. Terima kasih, semoga Thank bisa you banget, menginspirasi. sehat-sehat selalu. Terima kasih, Pica. Ya. Aku juga sebenarnya saksi juga ya, karena memang beliau sekarang wah itu olahraganya jago banget ya, jalan, lari ya. Jadi waktu pernah kita keliling Senayan, dia udah di depan banget, udah entah kemana. Akunya malah kita ngopi-ngopi aja yuk gitu ya. Enggak, tapi ngelihatnya wah Mevi sekarang udah bisa lari loh ya, jauh ya. Tapi dengan background yang tadi ya, mungkin yang lainnya Iya. saya juga lari jago lah, gini-gini. Iya, Tapi dengan betul. background asma itu memang tidak mudah ya. Jadi butuh komitmen untuk bisa healthy lifestyle, gaya hidup sehat ya. Tadi Mevi juga dibantu dengan air Alphaspin. Aku juga tahu beliau rajin sekali. Air Alphaspin itu benar-benar disuling berkali-kali ya, karena memang level oksigennya kan akan jadi bagus. Dan itu bukan cuma kayak tadi Dokter Amel bilang, nggak cuma sekali dua kali, tapi menjadi kebiasaan. Jadi memang harus standby terus tuh ya Alphaspin di rumah khusus untuk air kita. Oke ya. Ya, karena waktunya ya aku pengen banget sebenarnya nanya banyak sekali, tapi kalau misalnya ada yang tidak jelas boleh nanti ditanyakan kepada yang mengundang ya, ditanyakan pada yang mengundang penjelasan yang lebih detailnya lagi ya, yang lebih detail. Oke ya. Thank you banget ya semuanya. Terima kasih banyak Mas dari awal sampai akhir menemani saya ya. Dan thank you Dokter Amel untuk sharingnya. Thank you Pak Sofyan, thank you Ibu Mevi. Dan juga saya kembalikan kepada MC yang cantik jelita, Ibu Koni. Terima kasih Mbak Vica. Sorry Mbak Koni, before ada satu yang tadi aku bilang aku pengen surprise ngomong, yaitu tentang pikiran yang tadi Pak Sofyan bilang ya, pikiran yang positif itu bagus banget ya untuk untuk kesehatan badan kita. Makanya sebenarnya morning walk dan lain sebagainya, kebiasaan-kebiasaan itu tuh saya lakukan ya, Mbak Mevi juga lakukan ya, Pak Sofyan juga saya tahu beliau dengan istri juga atlet yang luar biasa ya. Itu karena kita punya komunitas yang mengajak kita untuk selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik untuk badan kita maupun pikiran kita ya, dengan program-program yang bagus lah, baca buku ya, 3 kebaikan sehari dan lain sebagainya. Itu aku berterima kasih sekali ketemu dengan komunitas ini, yaitu namanya FFG, Freedom Fitness Global. Nanti kalau mau tahu FFG komunitasnya seperti apa, mau join dong biar lebih happy, lebih healthy, bagaimana caranya silakan ditanyakan kepada yang mengundang ya. Oke, thank you Mbak Koni, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya kita ucapin ya semuanya untuk Ibu Vica, Dokter Amel, yang udah sharing tentang hipoksia ini yang sekarang tuh benar-benar lagi ngetren di masyarakat kita. Semoga kita bisa dapat manfaat semuanya dari sini. Dan nggak lupa juga kita ucapin terima kasih buat Pak Sofyan atas sharingnya dan Bu Mevi yang sudah membagikan semuanya kepada kita tentang apa tantangan yang sudah dialami oleh mereka ya dan solusinya. Nah malam ini kita juga sebenarnya punya promo-promo yang sangat luar biasa. Sekarang tuh jadi kita kan dalam kondisi seperti ini kita harus naikin imun sistem tubuh kita ya. Jadi
untuk mengharmoniskan tubuh kita juga. Kita juga butuh kayak alpha spin yang tadi sudah dibilangin juga oleh Mbak Vica. Nah, nggak ada yang kebetulan. Sekarang kita bisa lihat nggak ada yang kebetulan, kita punya solusi yang sangat luar biasa. Dan malam ini kita bisa lihat promo-promonya ya. Sebentar, saya share promonya untuk bulan Juli ini. Nah, ini salah satunya ya. Ini promonya sampai tanggal 15 Juli aja. Ini ada promonya, beli 1 botol Alphameta dan 1 set Vitomax, kita dapat gratis 4 botol. Ini nggak pernah ada nih, kayak gini nih. Biasanya beli ya 1 set, udah. Ini ada promo cuma sampai tanggal 15. Dan kalau ini promo di bulan Juli, beli 1 Vitomax, gratis 1. Ini juga bagus banget ya, tadi Vitomax sudah dijelasin. Ini beli 3, gratis 3. Nah ini juga, ini keren banget karena kita butuh banget sama Vitomax ini. Nah ini beli 2 set, berarti beli 2 set itu kita beli, isinya 6 ya, dapatnya 7 botol. Wah ini benar-benar berarti kita bayar untuk 2 set tapi dapat 13 botol ini, benar-benar murah banget ya. Jadi itu promo-promonya. Mungkin juga nanti untuk hal-hal lainnya bisa kita tanyakan juga kepada yang mengundang masing-masing ya. Oke, cukup sekian acara ini. Selamat malam. Sampai bertemu lagi. Malam, Terima kasih. Thank you. Thank you. Semuanya sharingnya. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, thank you. Thank you. Mevi. Belum jangan. Kami ada.